Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rikmar Rudafandi. Sharingan. Di video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah mekanisme aplikasi dengan berbagai bahasa. Untuk membuat mekanisme ini, pastikan Anda sudah mendownload Jetchill. Calculation-nya itu adalah variable model. Kemudian diaktifasinya ada flow controller, dan untuk visualisasi ada bootstrap view sama canvas view. Untuk membuat simulasi atau mekanisme berbagai bahasa, multibahasa, yang pertama adalah kita akan tambahkan di sini di variable model, ada di folder prefab config ada var language. Var language ini fungsinya nanti adalah untuk memastikan si project ini bahasa apa yang sedang aktif. Karena ini adalah komponen non visual, kita bisa matikan mesh renderer, kemudian ini kita enable. Nanti akan ada beberapa settingan seperti ini. Untuk var language sendiri yang sudah bisa dan sudah di set itu ada sekitar 6 bahasa ya: Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, Korea, dan Cina. Oke, untuk yang initialize ini fungsinya adalah untuk melakukan testing di Unity. Untuk sekarang mungkin kita jangan pakai initialize, kita pakai yang runtime supaya bisa langsung nanti dites pada saat aplikasinya di build. Nah, terus setelah ini selesai var language-nya, kita akan coba buat sebuah kotak konfigurasi ya. Kita akan tambahkan di canvas view, itu ada canvas view. Canvas view ini, canvasnya kita hapus di image-nya. Kemudian kita tambahkan satu buah button. Rasanya saya punya button juga di sini. Ada UI button view. Anda bisa menggunakan button Unity ya. Kalau Anda pakai button Unity, tampilannya seperti ini. Ini adalah button asli Unity. Anda klik kanan di canvas, kemudian klik menu UI dan button. Atau Anda juga bisa menggunakan button dari Jetchill. Anda tinggal drag si UI button view ini langsung ke canvas. Bedanya apa? Pertama beda di gambar ya. Kalau di button Unity itu kan putih polos, nanti kalau di buttonnya Jetchill itu sudah ada sebuah tekstur yang berbeda, dan button Jetchill ini sudah dilengkapi dengan komponen audio. Jadi nanti kalau Anda punya suara button, bisa tinggal dipasang ke sini. Baik, selanjutnya adalah kita hapus ini ya. Kita akan tambahkan satu buah script, tambahkan sebuah komponen, terutama untuk objek teks. Karena kalau kita lihat di objek teksnya standar Unity ini tidak ada pilihan untuk menambahkan bahasa. Cuman ada satu teks doang di sini. Jadi kalau tadi di variable language-nya kita pasang Indonesia, berarti ini kita sebut teksnya adalah main ya. Tapi kita perlu menambahkan satu buah script di sini, sebuah komponen untuk memastikan bahwa si teks ini bisa berubah bahasanya tergantung dari bahasa yang dipilih. Kita akan tambahkan dari menu script ini ada satu script yang namanya adalah Witext Multilanguage. Nah, ini kita drag saja. Maka secara otomatis di bagian bawah akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Di sini ada beberapa text box yang sudah kosong. Yang ini teman-teman tinggal dimasukin bahasanya sesuai dengan kata-kata yang diinginkan. Jadi langkah pertama, dia akan meminta target text. Target itu adalah teks yang akan tampil ke user yang mana. Kita drag targetnya. Kemudian target language, jadi dia butuh file language yang lagi aktif yang mana. Kita pasang ke sini. Kemudian di sini ada Indonesia text, ada English text, ada Arabic, dan sebagainya. Ini kita isi secara manual. Jadi kalau misalkan Indonesia main. Kalau Inggris
play. Kalau Korea, nah karena saya bukan orang Korea, jadi kita akan menggunakan Google Translate untuk mengambil bahasa Koreanya play. Nah, di Google Translate, kita akan klik main. Kemudian kita pilih bahasa yang akan diambil. Kita tadi bahasa Korea ya. Korea itu Korea. Nah, ini ada, saya juga nggak paham ini bacanya apa nih. Peulei. Peulei. Ya nggak apa-apa lah. Pokoknya ini ada bahasa Koreanya. Anda tinggal copy paste. Kemudian kembali ke Unity dan pasang di sini. Jadi otomatis sekarang si teks ini memiliki 3 buah bahasa ya. Ada main, ada play, ada Korea. Ini coba akan kita tes sekarang. Kita play Unity-nya. Ini yang sedang aktif itu berarti bahasa Inggris ya. Jadi kita akan coba set manual dulu. Di var language-nya kita kasih initialize, kita paksa dia yang aktif secara default adalah Indonesia. Main. Kemudian kita paksa dulu secara default ini yang aktif adalah bahasa Inggris. Jadi play. Dan kita paksa juga pakai operasi ini ya, initialize, yang aktif adalah bahasa Korea. Nah, berarti kalau sudah begini tandanya adalah var language Anda dan juga teks multi language-nya sudah bekerja. Hanya saja proses ini hanya akan bisa dilakukan di dalam editor karena fungsinya masih initialize. Kita harus mengubah mekanisme ini ke dalam runtime dan nanti proses perubahan bahasanya ada di scene. Jadi yang pertama kita akan kembalikan defaultnya adalah ke bahasa Indonesia. Pastikan dia defaultnya di Indonesia. Kemudian ini kita balikin ke runtime. Jadi kalau dengan sudah seperti ini, kalaupun Anda nanti secara tidak sengaja ngeset ini ke bahasa Korea, karena tadi defaultnya adalah Indonesia, harusnya dia akan kembali ke bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat semacam konfigurasi ya untuk pemilihan bahasa. Saya akan coba buka sini di duplicate. Kemudian teksnya saya ganti bahasa gitu ya. Ini bahasa. Ininya adalah language. Nah, untuk bahasa Koreanya kita kembali ke Google Translate. Eon O. Bahasanya Eon O. Oke. Ini saya copy. Eon O. Ini bahasanya. Nah, ini adalah tombol untuk mengaktifkan dialog bahasa. Kita akan coba menggunakan sebuah dialog yang sudah ada di Bootstrap ya, Bootstrap View. Seingat saya belum pernah buat khusus buat bahasa, tapi mungkin kita bisa gunakan yang dialog custom ini nih. Kayaknya bisa. Kita pasang dialog custom. Saya buka dulu. Nah, gini. Kemudian ini ada button ya, saya coba pasang jadi anaknya. Oke. Dan oke. Nah, di sini tinggal kita isi pilihan bahasanya. Ini saya coba ganti nama apa ya tadi ya, bahasa gitu ya, bahasa. Terus tadi seingat saya ada Eon, di mana tadi Eonnya. Nah, yang ini teman-teman untuk yang di tombol dengan yang di bagian atas kan sebetulnya kita bisa anggap sama ya teksnya.
Jadi kita bisa mengcopy si komponen ini supaya kita nggak bikin dua kali. Kita copy yang komponen bahasa ini, copy komponen, kemudian kita paste di komponen yang bahasa ini. Ini kan belum ada komponen script multi language-nya. Paste bahasa language eon o. Baru di sini kita tambahkan 3 buah checkbox untuk menandakan bahasa mana yang sedang aktif. Di canvas view kita ada namanya, kalau di Unity bukan checkbox, namanya toggle controller, mana ya, UI toggle view. Nah yang ini ya, ini kita masukkan ke canvas view. Ke dialog custom. Nah kesini kayaknya, terus ini kita setting sedikit dan baru kita kasih nama. Ini nggak ada teksnya, saya coba tambahin sendiri aja. Teks ini Indonesia, Indonesia 32 bold. Kita cobain shoot. Oke, ini bahasa Indonesia. Ini biar tidak membingungkan, nama toggle juga saya ganti ya. Toggle ini Indo, kemudian kita duplikat. Di bawahnya ini jadi English. Duplikat lagi. Di sininya jadi Korea. Nah, permasalahan dengan toggle kalau di Unity itu adalah setiap toggle itu bentuk pola dasarnya adalah checkbox. Jadi Anda bisa klik ini dan bisa diklik semuanya. Jadi bisa dicentang semua, bisa nggak dicentang semua. Padahal yang kita inginkan mekanismenya adalah kalau salah satu dicentang, yang lain nggak dicentang. Jadi kalau saya centang Inggris, ini harusnya Indonesia nggak dicentang. Ini bisa kita lakukan dengan menambahkan satu buah komponen. Bagusnya kita bikin satu game object baru ya, supaya nggak ketukar. Ini kita sebut namanya adalah grup bahasa gitu. Grup bahasa, kemudian komponennya atau scriptnya Unity ada namanya toggle group. Nah ini. Jadi si Indo 1 ini kemudian ada ini ada Korea. Tiga toggle ini kita blok, kemudian kita pasang dalam satu buah grup. Ini dia akan minta grup toggle grup, kita pasang grup bahasa. Dengan membuat mekanisme seperti ini, nanti si toggle hanya akan ada satu yang aktif. Saya centang. Ini akan kita gunakan sebagai fondasi pembuatan multibahasa. Kemudian di dalam di dalam setiap toggle berasa main toggle. Di dalam setiap toggle ini itu ada script. Nah, sekali lagi ciri khasnya Jetshell itu adalah setiap script itu pasti ada icon warna merah untuk menandakan bahwa ada sesuatu yang harus Anda lakukan di sini. Karena saya kasih warna merah. Ini kalau saya centang, nanti akan ada 3 pilihan. Yang pertama adalah toggle on, toggle off, sama toggle setting. Toggle. Nah, artinya kalau misalkan toggle on, ini artinya dia menanya sebetulnya. Kalau misalkan si toggle Indonesia ini tercentang, apa yang terjadi? Nah, jika P maka kakinya di sini. Jika ini tercentang, jika toggle on, maka berarti makanya adalah set var language menjadi bahasa Indonesia. Kita akan tambahkan di sini, kemudian masukkan var language. Kita cari fungsinya var language. Nah, di sini ada beberapa fungsi set ya. Cari set Indonesia. Sementara yang Inggris sama juga. Ini kok N sih? Eng maksudnya. Eng kita centang juga. Kalau dia on, maka var language-nya
set bahasa Inggris. Oke, kemudian Korea juga sama, set bahasa Korea. Korea. Nah, kayak gini. Kita akan coba tes dulu ya, apakah berhasil atau tidak. Ting, 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 ting. Nah, ngelihatnya gimana? Kita ngelihatnya di file language. Ini Indonesia, ini English, ini Korea. Indonesia, English, Korea. Sudah di set ya. Jadi sudah benar artinya. Kemudian di setiap ini, di setiap toggle, kita langsung bisa blok tiga-tiganya. Kemudian kita klik add, masukin file language dan di save. Save file. Ini artinya setelah kita set bahasanya, kemudian akan kita save ke dalam file supaya nanti bisa langsung di-load sama aplikasi di pertama kali. Tapi untuk bisa melakukan proses loadingnya, kita masih butuh satu game object lagi, yaitu level controller. Level controller ini by klik. Dan ini mungkin tombolnya saya tambahin 2 ya, karena biasanya kalau yang setting gini tuh suka ada 2 tombol, ada tombol OK dan tombol cancel. Saya ganti cancel. Tombol cancel, ini tombol OK. Kalau tombol cancel itu fungsi utamanya adalah menutup si dialog. Jadi kalau saya klik tombol cancel, maka dialog customnya dihilangkan. Tapi kalau saya klik OK, maka si aplikasi ini, scene ini harus di restart. Karena untuk bisa menghasilkan supaya teksnya berubah sesuai dengan bahasa yang dipilih, kita harus merestart dulu si scene-nya. Jadi sini ada level controller dimasukin, dan fungsi utamanya adalah kita bisa melakukan pakai yang ini, bisa load scene by click, kita masukin nama scene-nya, atau kalau memang hanya untuk merestart scene-nya sendiri, kita bisa pakai fungsi restart scene. Jadi logikanya sekarang adalah ketika kita sudah memilih mau bahasa yang mana, Indonesia, Inggris, Korea, kemudian kita centang, kemudian di save, pada saat di OK, dia akan merestart dan bahasanya harusnya akan berubah. Ini akan kita coba tes. Ini dialog customnya saya hapus dulu. Jadi flow-nya sekarang adalah kalau saya klik bahasa, maka si dialog customnya akan muncul. Kemudian ketika dialog ini sudah muncul, saya pilih bahasanya, dan kemudian saya klik OK, maka si scene akan restart dan semua teks akan mengikuti settingan terbaru dari dialog custom. Ini namanya jangan dialog custom sih, dialog bahasa gitu ya. Oke, kita tes apakah ini settingannya sudah berhasil atau belum. Masih bahasa ini ya, masih bahasa Korea. Kita set dulu ke bahasa ini, ke bahasa apa? Indonesia. Initialize. Dan ini masih ada warna biru dari level controller, jangan lupa dihilangkan dulu. Oke, kita tes sekali lagi. Kayak gini. Ini ada main dan bahasa. Kalau saya klik klik bahasa ininya, kita klik Inggris misalnya, bahasa sudah bahasa Inggris, kemudian Indonesia, Korea. Nah, ini secara bahasa sudah benar, hanya saja permasalahan utamanya adalah si checkbox ini masih ngaco gitu ya. Kalau saya klik Indonesia, bahasanya sudah jadi bahasa Indonesia, cuman posisi checkboxnya masih ngaco dan jadi bikin bingung. Kita klik bahasa, ini di Inggris, padahal kalau kita ke Korea, dia Korea, tapi di sini masih ngaco. Nah, untuk mengatasi itu,
kita bisa setting si checkbox-nya dengan menggunakan var language. Di var language ini ada beberapa settingan ya. Misalnya kan untuk Indonesia nih, kalau bahasanya adalah bahasa Indonesia, maka pastikan adalah si Indo ini, toggle-nya Indo yang is on-nya muncul. Is on itu di toggle. Nah, gini. Jadi kalau dia yang aktif adalah bahasa Indonesia, pastikan toggle yang Indo yang dicentang. Tapi kalau bahasa Inggris, pastikan bahasa Inggris yang dicentang. Ada toggle, ada is on. Mana is on? Is on. Kemudian kalau Korea, pastikan yang Korea yang dicentang. Nah, kira-kira seperti ini. Kita coba sekali lagi. Oke, sekarang mari kita coba cek. Kita klik bahasa di sini, ada bahasa Indonesia. Kita klik bahasa Inggris. Ke bahasa Inggris. Dengan posisinya adalah checkbox sudah di bahasa Inggris. Kemudian Korea ke bahasa Korea. Kenapa ini dan ini tidak ada teksnya? Karena belum dipasang dengan WeText Multi Language. Nah, semakin banyak teks di dalam aplikasi Anda yang membutuhkan multibahasa, maka Anda harus memastikan si komponen multi language ini dipasang di setiap teks. Memang agak berat sih, cuma tidak seluruh teks harus di multi language sepertinya. Jadi Anda tinggal memilih saja teks-teks mana saja yang kira-kira akan membutuhkan fitur multi language. Nah, Anda tinggal pasang komponen ini, WeText Multi Language, dan Anda tinggal isikan bahasa-bahasa yang dibutuhkan. Dan nanti secara otomatis scriptnya akan mencoba menyesuaikan bahasa mana yang akan ditampilkan untuk teks. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.